Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Merinding di Jalan Lintas Sumatera yang ditulis oleh Bristory di akun Twitternya. Jadi kisah ini menceritakan Andre dan Rizka yang pada tahun 2014 melakukan perjalanan malam dari Jakarta menuju Bandar Lampung. Kira-kira mereka mengalami kejadian aneh apa ya? Berikut kisah selengkapnya. Rizka dan Andre adalah pasangan suami istri yang pada tahun 2014 ketika peristiwa ini terjadi mereka masih berstatus pengantin baru. Beberapa bulan sebelumnya baru saja melangsungkan pernikahan. Pasangan yang cukup bahagia menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka tinggal dan bekerja di Jakarta. Orang tua Andre tinggal di Lampung. Sedangkan Rizka, orang tuanya tinggal di Jogja. Nah, di sekitaran tahun 2014, mereka melakukan perjalanan ke rumah orang tua Andre di kota Bandar Lampung. Ayah Andre mendapatkan serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit, membuat mereka harus berangkat hari itu juga. Pokoknya paling lambat jam 8 kita jalan ya, kamu jangan pulang malam-malam. Gitu kata Rizka di ujung sambungan telepon. Iya sayang, ini aku udah di jalan. Jawab Andre menenangkan. Rizka punya alasan untuk bawel, ada ketakutan dalam diri ketika harus melakukan perjalanan tengah malam menuju rumah mertuanya. Jalan menuju Lampung yang termasuk dalam jalur lintas Sumatera masih tergolong sepi dan menyeramkan. Kalau nggak terpaksa, Rizka nggak akan mau jalan malam. Lebih baik berangkat pagi hari. Tapi ini darurat. Malam ini juga mereka harus berangkat. Jam 6 kurang Rizka sudah berada di rumah, memaksa pulang cepat dari kantornya. Dengan gelisah, dia menunggu kedatangan Andre di ruang tamu. Beberapa kali mendekat ke jendela ketika mendengar ada suara mesin kendaraan terdengar. Walau ternyata akhirnya kecewa karena bukan kendaraan suaminya. Sampai akhirnya ketika 7 lewat, Andre tiba di rumah. Alangkah lega hati Rizka. Aku mandi dulu, habis isya kita jalan ya sayang. Begitu kata Andre dengan senyumnya, menenangkan Rizka ketika dia sudah di rumah. Singkatnya, selepas waktu isya, mereka benar-benar berangkat menuju kota Bandar Lampung di Pulau Sumatera. Mobil yang mereka tumpangi langsung menembus jalan tol menuju Pelabuhan Merak yang letaknya di ujung barat Pulau Jawa. Dari Merak, mereka lanjut menyeberang Selat Sunda menggunakan kapal feri. Setelah kira-kira 2 jam terombang-ambing di tengah lautan, sekitar jam 12 kapal laut yang mereka tumpangi bersandar juga di Pelabuhan Bakauheni dengan selamat. Disinilah bagian perjalanan yang sungguh sangat Rizka risaukan. Di samping banyak bis malam lintas Sumatera yang biasanya ngebut nggak kira-kira, suasana jalan antara Bakauheni Bandar Lampung masih tergolong sepi dan menyeramkan. Tenang, aku kan sudah ratusan kali melintas di jalan ini. Insya Allah gak akan ada apa-apa. Kalau mau, kamu tidur aja gih sana di belakang. Andre berusaha menenangkan istrinya yang mulai kelihatan sangat khawatir. Pokoknya mas hati-hati, gak boleh ngantuk, pelan-pelan aja ya mas. Begitu kata Rizka. Karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan di kantor, sebenarnya saat itu mereka sudah sangat lelah dan mengantuk. Apalagi Rizka, karena biasanya paling lambat jam 10 dia sudah terlelap di alam mimpi. Begitu juga dengan Andre.
Sebenarnya sudah lelah dan mengantuk, tapi dia juga harus mengemudi. Kira-kira 2-3 jam lagi sebelum sampai di tujuan. Aku mau mampir dulu ke Indomaret dulu, sebentar ya. Mau beli kopi dan rokok. Begitu ucap Andre kepada istrinya ketika kendaraan yang mereka tumpangi baru saja melewati pintu gerbang pelabuhan Bakauheni. Pintu gerbang pelabuhan inilah yang bisa dikatakan sebagai tanda kalau mereka sudah masuk ke salah satu bagian dari jalan lintas Sumatera. Jalur yang punya banyak kisah dan cerita seramnya. Gak jauh dari gerbang pelabuhan, di jalanan yang konturnya menanjak, Andre memarkirkan mobil di depan Indomaret di sebelah kiri jalan. Sementara Rizka sudah duduk bersandar di kursi depan. Sudah dalam posisi tidur karena kantuk yang mulai gak tertahankan. Sebentar ya sayang, kamu tunggu di sini. Kunci aku tinggal. Begitu kata Andre. Iya mas, jawab Rizka pendek. Gak lama kemudian, setelah selesai, Andre langsung kembali ke mobil dan masuk ke dalamnya. Lalu mendapatkan kalau Rizka gak ada di tempat duduknya, yang ternyata sudah pindah ke kursi belakang. Aku tidur di belakang ya mas, kamu hati-hati, jangan ngebut, jangan ngantuk. Begitu kata Rizka. Iya, kamu tidurlah di belakang. 2 jam lagi kita sampai. Jadi begitu, di sisa perjalanan, Rizka tidur di belakang. Meninggalkan Andre mengemudi sendirian, membelah gelap dan pekatnya malam itu. Jalanan sudah sangat sepi. Andre hanya melihat bis malam dan sesekali kendaraan pribadi yang datang dari arah berlawanan. Lampu penerangan jalan masih sangat jarang, nyaris nggak ada malahan. Hanya ada di beberapa persimpangan besar. Selebihnya gelap. Wilayah yang letaknya kira-kira 30 menit selepas pelabuhan Bakauheni sungguh merupakan wilayah yang cukup menyeramkan. Jalanannya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, membelah gunung dan perbukitan. Kemudian, kondisi jalan yang cukup bagus membuat pengemudi cenderung untuk menginjak pedal gas dalam-dalam. Enak untuk ngebut. Makanya, sering terjadi kecelakaan di wilayah ini. Memang, kalau siang hari kita akan disuguhi pemandangan yang indah, tapi akan beda kalau malam tiba. Situasi dan pemandangannya cukup menyeramkan. Sama saja dengan Andre pada malam itu. Sebenarnya dia merasa kalau nyalinya sedikit bergetar ketika melintas jalanan ini, yang pada waktu itu sudah sekitar jam 12:30 malam. Terus memaksa mata untuk fokus melihat ke depan, berkonsentrasi mengemudikan kendaraan membelah hutan dan gunung di daerah Lampung Selatan. Beberapa saat kemudian, gerimis hujan tiba-tiba turun, semakin menambah syahdu suasana. Beberapa kali Andre mengusap wajahnya dengan tangan, salah satu cara dia untuk mengusir kantuk. Air hujan benar-benar membuat jarak pandang semakin pendek. Hal inilah yang membuat Andre terpaksa mengemudikan kendaraan jadi nggak terlalu cepat. Sampai akhirnya, ketika sudah hampir jam 12:30 malam, mereka sampai di kota Kalianda. Menurut Andre, kalau sudah lewat kota ini, berarti sudah berakhir jalan yang keadaan cukup menyeramkan tadi. Selebihnya jalanan jarang ada yang meliuk-liuk dan tikungan tajam. Namun, memang tetap saja sepi karena sudah tengah malam. Mas, aku pengen pipis. Kalau ada pom bensin, berhenti dulu ya. Sudah nggak tahan nih. Suara Rizka mengagetkan Andre, membuyarkan lamunannya. Iya sayang, nanti aku mampir kalau ada pom bensin ya. Cukup lega Andre mendengar permintaan dari istrinya, karena sebenarnya
Dia juga ingin beristirahat sejenak. Gak lama kemudian, beberapa belas menit dari Kalianda, di kejauhan Andre melihat lampu menyala dengan gambar khas lambang Pertamina, bertanda kalau itu adalah pom bensin. Kemudian Andre bersiap-siap untuk menepi dan memasukinya. Benar dugaannya, itu adalah pom bensin. Pom bensin yang cukup luas dan bersih. Pom bensin besar ini juga sudah sangat sepi, hanya beberapa kendaraan kecil saja yang terlihat mengisi bahan bakar. Di dalamnya, Andre mengarahkan kendaraan ke tempat yang paling pojok, dekat dengan pintu keluar, tempat di mana toilet berada. Tempat di mana toilet berada ini keadaannya sangat gelap, ditambah hujan yang terus saja turun, membuatnya semakin gelap gulita. Sayang, bangun, udah di pom bensin nih. Ucap Andre membangunkan sang istri. Di sebelah mana mas toiletnya? Sambil mengucuk-ngucuk mata, Rizka melihat sekeliling. Tuh pintunya, deket kan? Jawab Andre sambil menunjuk ke toilet yang letaknya ada di belakang kendaraan mereka. Perlu aku anter nggak? Tanya Andre. Gak perlu mas, kamu tunggu di mobil saja. Begitu jawab Rizka. Kemudian dia keluar dari mobil dan berlari menembus hujan menuju toilet. Sementara Andre tetap menunggu di dalam mobil. Andre sudah tahu kebiasaan istrinya, walaupun hanya buang air kecil, biasanya Rizka cukup lama melakukannya. Karena itulah, ketika sudah 5 menit, Rizka belum kembali juga, rasa kantuk yang teramat sangat tiba-tiba datang menyerang Andre. Hingga akhirnya gak tahan lagi. Lalu dia ketiduran. Brak! Suara bantingan pintu belakang mobilnya yang tertutup ngagetkan Andre. Dia langsung bangun dari tidurnya. Udah selesai sayang. Maaf, aku ketiduran. Begitu ucap Andre. Iya, jawab Rizka pendek. Sebelum menjalankan mobilnya, sekilas Andre melirik ke kursi belakang. Dia melihat istrinya sudah dalam posisi seperti semula, merebahkan badan dalam posisi tidur. Hujan masih terus saja turun ketika Andre mulai menjalankan mobil melanjutkan perjalanan, meninggalkan pom bensin. Sudah jam 1 malam, 1 jam lagi sampai nih. Begitu ucap Andre dalam hati. Keadaan sangat sepi. Sengaja Andre gak memutar musik sama sekali. Dia gak mau tidur istrinya jadi terganggu. Senyapnya sangat dalam. Hanya suara rintik hujan dan deru mesin mobil yang terdengar. Di saat inilah Andre mulai merasakan ada sedikit keanehan. Ada yang aneh. Indra perciuman Andre menangkap wangi yang sungguh beda. Ada wangi aneh yang tercium, dan dia sangat yakin kalau itu bukan parfum yang biasa dipakai oleh Rizka. Sebenarnya Andre sangat penasaran, ingin sekali menanyakan hal itu kepada Rizka. Tapi dia mengurungkan niat, gak mau mengganggu istrinya yang masih kelihatan tertidur. Beberapa kali juga dia melirik kaca spion untuk mengetahui situasi di belakang. Masih belum kelihatan kalau Rizka sudah bangun dari tidurnya. Mungkin ini wangi sabun baru yang dipakai Rizka di toilet tadi kali. Begitu pikir Andre kemudian. Menenangkan hatinya. Mencoba menutupi perasaan yang sebenarnya mulai merasa gak enak. Tapi tetap saja, perasaan Andre mulai semakin gak enak, ada yang aneh. Hal ini akhirnya membuat Andre berniat untuk membangunkan Rizka saja, gak peduli kalau Rizka akan ngambek nantinya. Perasaan Andre semakin gak enak, mulai ada cemas juga di dalam dirinya. Semakin bulat tekadnya untuk membangunkan Rizka. Tapi sebelum Andre membangunkan Rizka,
tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba ponsel Andre berbunyi. Di layarnya muncul nomor nggak kenal. Siapa nelpon malam-malam? Mana nomornya nggak dikenal pula? Sungut Andre dalam hati sambil memperhatikan ponsel yang ada di genggaman. Tapi karena penasaran dan takut kalau ada telepon darurat dari keluarga, akhirnya Andre menjawab panggilan itu. Halo, Assalamualaikum. Ucap Andre. Waalaikumsalam, Mas, di mana? Kok pergi ninggalin aku sih? Tega banget. Mas, di mana, Mas? Suara yang sudah sangat Andre kenal terdengar di ujung telepon. Iya, itu suara Rizka. Sayang, kamu bukannya... Ini kamu di mana? Suara Andre gemetar menjawab banyak pertanyaan Rizka. Ya, aku di pom bensin lah, di mana lagi? Aku keluar toilet, kamu nggak ada. Mas, kamu di mana sih? Ucap Rizka mulai agak ketus. Jantung Andre berdegup kencang, bulu kuduk berdiri semua. Lalu, siapa yang sedang berada di kursi belakang sejak tadi? Sementara Rizka masih terus saja nyerocos dengan omelannya di ujung telepon. Perlahan Andre mulai melirik kaca spion, mencoba melihat ke kursi belakang. Pantulan cahaya luar yang bersumber dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan, semua itu sudah lebih dari cukup bagi Andre untuk dapat melihat semuanya. Melihat ke kursi belakang. Sosok perempuan yang sejak tadi dia kira adalah istrinya, ternyata sudah bangun dari posisi tidur. Dia terlihat duduk tegak tanpa bersandar. Andre nggak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas karena sebagian tertutup oleh rambut panjangnya. Dengan nyali dan keberanian yang sudah sampai di titik paling rendah, Andre memperlambat laju kendaraan, berniat untuk menepi. Akhirnya, mobil berhenti di tempat yang sangat sepi. Kanan kiri hanya ada pepohonan yang rapat dan rindang. Setelah mobil sudah benar-benar berhenti, Andre langsung buka pintu dan lari keluar, menjauh. Ketika sudah berada sekitar 5 meter dari mobil, Andre berhenti dan berbalik untuk memperhatikan mobilnya. Karena dia mendengar ada suara pintu yang terbuka. Dari tempatnya berdiri, Andre dapat melihat dengan jelas kalau ada sosok perempuan berambut panjang yang mengenakan pakaian berwarna gelap keluar dari mobilnya, keluar dari pintu belakang. Lalu sosok itu berjalan menjauhi mobil, melangkah menuju pepohonan yang ada di pinggir jalan. Oh bukan, ternyata perempuan itu bukan melangkah berjalan, tetapi terlihat seperti bergerak melayang. Terus melayang masuk ke pepohonan rindang dan gelap, sampai akhirnya benar-benar hilang di telang gurita. Andre nyaris pingsan melihat semua itu. Kamu tunggu di situ aja sayang, sebentar lagi aku sampai di sana. Ucap Andre dengan suara gemetar kepada Rizka yang masih setia menunggu di ujung telepon, karena masih syok dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Andre baru berani masuk ke dalam mobil setelah dia sudah benar-benar tenang, lalu kemudian membawa mobilnya kembali ke pom bensin di mana Rizka masih menunggunya. Begitulah satu peristiwa yang gak akan pernah dia lupakan di jalanan lintas Sumatera. Selesai cerita kita kali ini. Tunggu episode selanjutnya ya. Tetap sehat, jangan keluar rumah kalau gak ada keperluan. Stay safe. Jangan lupa juga untuk ketik like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.